You have to. I'm going. Show me where you. Ryan is already upstairs. Never left her alone! Cerita diawali dengan keluarga Bowen yang terdiri dari Eric, Amy, Kendra, dan Griffin serta Madison. It's a joke. Oh, you missed the turn? Yes. Mereka baru saja pindah ke rumah baru. Modern technology. She's just gonna longer than any of the houses. Setibanya di sana, Griffin menjelajahi rumah dan melihat Maddie sedang berbicara dengan sosok tak terlihat di depan lemari kamarnya. Dia juga merasa tidak nyaman dengan kamarnya yang terletak di loteng, di mana dia mendengar suara yang aneh. Ketika membuka pintu ruang bawah tanah, dia menemukan sebuah bola merah yang tergantung pada tali. Saat dia menariknya, sekelompok boneka badut menyeramkan muncul. The bear looks about to change. I'm a dork. Really? Stairs. I think there's something. Be right back. Think dirty thoughts. Griffin meminta Eric untuk menyelidiki situasi tersebut. Found them in there. People collect weird things, pal. Tiba-tiba, seekor tupai muncul dan membuat mereka ketakutan. What's going on? Eric, what is going on? Sehingga Griffin memilih untuk tidur di tempat lain hingga tupai itu pergi. I'm not sleeping. Ketika Griffin menuruni tangga, dia melihat Maddie berbicara di depan televisi dengan sekelompok tangan yang menekan layar. Dan Maddie menoleh kepada mereka serta berkata mereka ada di sini. Eric dan Amy turun untuk melihat situasi tersebut. Griffin mulai menyadari semakin banyak hal aneh yang terjadi di rumah, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Ketika dia mengungkapkan kekhawatirannya kepada orang tuanya, Amy justru menyebutnya bertindak seperti bayi. Dia merasa terluka dan kembali ke kamarnya. Which I apparently suck at. Eric dan Amy pergi makan malam dengan teman-teman, meninggalkan Kendra untuk menjaga anak-anak. All right. She says 3. 2. Selama pertemuan itu, mereka mendengar bahwa rumah mereka dibangun di atas tanah pemakaman kuno. That development was built on a. You kidding me? Remove the whole cemetery? Didn't mention it. Isn't that like, you know? Ponsel baru Kendra berkedip dan dia mendengar suara 3 nada yang menuntunnya ke ruang bawah tanah. Roh-roh mulai mengganggu anak-anak. Di sana, lantai retak terbuka dan mengeluarkan lumpur hitam. Kendra melihat hantu kerangka. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul dari lumpur dan mencengkeram kakinya. Di kamar Griffin, boneka-boneka menyeramkan mulai bergerak. Dan satu di antaranya menyerang secara langsung. Dia berlari ke kamar Maddie dan menemukan Maddie sedang meringkuk di sudut saat lemari berderit dan mengeluarkan suara aneh. Ketika Griffin mencari bantuan, cabang-cabang pohon menariknya. Di kamar Maddie, beberapa lampu mengarah ke lemari dan boneka Piggy Cone milik Maddie mengguling ke dalam lemari. Maddie mengikutinya dan melihat boneka itu jauh di dalam lemari, hanya untuk disambut oleh sepasang tangan yang mencengkeramnya
dan menariknya ke dalam kegelapan. Eric dan Amy kembali dan menemukan Griffin terjebak di pohon hingga dia jatuh. Kendra berlari keluar, menyatakan bahwa dia tidak dapat menemukan Maddie. Keluarga itu mencari kemana-mana hingga Griffin mendengar suara Maddie dari televisi, memanggil ibunya. Maddie, where are you? Amy dan Griffin mengunjungi Dr. Brock Powell, seorang peneliti paranormal. In here. May I ask where your husband is? He's at home. Through the television. No, it doesn't. Griffin merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Maddie karena meninggalkannya sendirian. Brock bersama asistennya yang bernama Sophie dan Boyd menyelidiki rumah Bowen untuk mencari tanda-tanda keberadaan Maddie. 10 feet. Yeah. Selama investigasi, Boyd menemukan titik berongga di dinding yang ditebus dengan bor. Namun, saat dia memasukkan tangannya ke dalam lubang tersebut, dia ditarik kembali ke dinding. Meskipun mengalami ketakutan, Boyd kembali dengan keyakinan akan kisah yang mereka ceritakan. Brock menyimpulkan bahwa mereka menghadapi poltergeist, yang berarti ada lebih dari satu roh yang terlibat. Tim dan keluarga kembali mencoba menghubungi Maddie melalui televisi. Are you with us? Daddy's here too. We're all waiting for you. But I can't find. So close. Namun, poltergeist memecahkan layar. Eric masuk ke kamar Maddie dan merusak dinding dengan kaki meja, membuka portal dari lemari ke langit-langit ruang tamu. No, you okay? Everything okay? Brock menyadari bahwa dia perlu memanggil Carrigan Burke, mantan suaminya yang juga pembawa acara investigasi paranormal. Spirit didn't want. How is this? Carrigan menjelaskan bahwa Maddie memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh, dan kemurniannya adalah kunci untuk membantu mereka. Meski Eric ragu, dia tahu mereka tidak memiliki pilihan lain. I'm full of crap. I don't know. Okay. We just want our daughter back. Dengan bantuan Carrigan, mereka melemparkan tali melalui lemari untuk menarik Maddie kembali. Line. We'll never find our way back. Carrigan menggunakan pesawat nirawak mainan Griffin untuk mencari Maddie. Yang ditemukan di antara banyak roh. Madison? Saat mereka berdebat tentang siapa yang harus masuk, Griffin berlari ke atas untuk menyelamatkan Maddie. Hey, man. Dia melewati portal dan menemukan Maddie. Maddie? Sementara poltergeist menarik tali dan melemparkannya ke arah mereka. Alhamdulillah, mereka berdua berhasil keluar. Wake up. Baby. Okay, sorry. Come on. Come on. Yeah. Maddie, it's okay. Maddie, please wake up. Tetapi, saat keluarga Bowen bernafas, poltergeist menyerang lagi dan mengancam.
Dia menarik Maddie kembali ke dalam lemari. Keluarganya gercep untuk menyelamatkannya. Hold on! Carrigan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia mengorbankan dirinya untuk menahan roh-roh tersebut dan membiarkan keluarganya melarikan diri. Watch your head. Go. Okay, honey. Can we talk about... Wait! Keluarga Bowen melarikan diri dengan mobil dan melihat cahaya meledak dari rumah, menandakan bahwa roh-roh tersebut telah pindah ke dimensi lain. Setelah peristiwa itu, tim mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Carrigan. Setelah pencarian yang lama, mereka menemukan sinyal di dekat bagian bawah rumah. Picking them up. Oh, wait. Keluarga Bowen kemudian berencana pindah ke rumah baru, mengunjungi satu properti dengan lemari besar. Our last closet eat me. Here's the foyer, period. Namun, setelah mempertimbangkan pohon besar di luar dan alasan lain, mereka memutuskan untuk meninggalkan kota. Carrigan terlihat hidup dan sehat dalam acaranya, kali ini bersama Brock yang mencoba menyanyikan slogan acaranya, meskipun tidak disetujui oleh Carrigan. Dan cerita pun selesai.